Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fulaihah Anjani dengan NIM K4318030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai female gametophyte pada Siamese subspesies Parviglumis. Jadi, Siamese subspesies Parviglumis ini merupakan spesies jagung yang berasal dari Meksiko. Nah, ini merupakan gambar dari bonggol jagung Siamese subspesies Parviglumis. Pada kesempatan kali ini, hal yang akan saya bahas berkaitan dengan female gametophyte Siamese subspesies Parviglumis, yaitu mengenai megasporogenesis dan megagametogenesis. Apa itu megasporogenesis? Tentunya teman-teman sudah tahu apa pengertian dari megasporogenesis itu sendiri. Jadi, megasporogenesis itu merupakan perkembangan megaspora dari megasporosit. Nah, proses megasporogenesis ini terjadi di dalam alat kelamin betina yang disebut ovarium dan menghasilkan kandung lembaga. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai megasporogenesis yang terjadi pada Siamese subspesies Parviglumis. Nah, pada gambar ini, semua gambar ini diorientasikan sehingga ujung mikrofil gametofit betina berada di atas, kemudian ujung kalazal di bagian bawah. Menuju penjelasan dari gambar 1A. Jadi pada Balsas teosinte atau nama lain dari Siamese subspesies Parviglumis ini memiliki megasporosit dewasa dengan panjang sekitar 75-100 lm dan lebar 15-25 lm. Nah, pada poin A ini mengandung vakula kecil yang melimpah dan memiliki nukleus besar dengan nukleolus yang menonjol. Kemudian memiliki kromosom yang terkondensasi. Nukleus yang berada pada gambar A ini terletak di separuh megasporosit yang paling dekat dengan mikrofil. Kemudian megasporosit yang ada di sini mengalami pembelahan meiosis, kemudian menghasilkan tetrad linier megaspora yang ada pada gambar B ini. Megaspora yang fungsional ini berada pada ujung kalazal atau dengan kode FM, megaspora yang fungsional. Kemudian tiga megaspora yang non-fungsional ini berada di atas. Kemudian 3 megaspora yang tidak berfungsi ini merosot dan kemudian menghasilkan massa pewarnaan yang lebih gelap. Jadi awalnya posisi dari megaspora yang non-fungsional ini berada di atas di sini. Kemudian dia merosot menjadi posisi agak ke tengah. Kemudian pada gambar 1D, gametofit betina dari Balsas teosinte ini bersifat monosporik. Jadi, yaitu hanya menghasilkan satu inti megaspora yang berperan selama perkembangan gametofit. Nah, di poin D ini, hasil akhir dari megasporogenesis ini menghasilkan megaspora yang fungsional dengan panjang 40 lm dan lebar 14 lm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai megagametogenesis. Apa sih itu megagametogenesis? Jadi, megagametogenesis itu merupakan perkembangan gametofit betina dari hasil meiosis yang bersifat haploid. Jadi, megagametogenesis ini awalnya itu dari pembelahan meiosis pada sel induk megaspora yang menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Nah, Kemudian 3 sel megaspora mengalami 3 kali mitosis. Akan tetapi
Pada megagametogenesis ini tidak diikuti dengan sitokinesis, sehingga hanya terjadi pembelahan inti sel saja. Kemudian, pada gambar megagametogenesis Seamai subspesies Parviglumis ini, satu nukleus ini bermigrasi menuju ujung mikropilar. Dan yang lainnya ini bermigrasi ke ujung kalazal. Di sini dan di sini. Kemudian vakuola sentral dengan kode CV ini mengembang di antara dua nuklei saat bermigrasi, dan vakuola kedua yang lebih kecil dengan kode CHV ini disebut dengan vakuola kalazal, ini terbentuk dan mengembang di antara nukleus kalazal dan dinding kalazal gametofit betina. Nah, karena perbedaan ekspansi dari dua vakuola ini, bentuk gametofit betina bergeser dari silinder ke obovate, dari poin A ke poin B ini. Nah, gametofit betina awalnya ini memiliki panjang sekitar 80 lm. Nah, kemudian dia mengalami mitosis putaran kedua. Dihasilkan 4 nuklei yang tersusun dalam 2 pasangan. Jadi di sini ada 2 pasang nuklei di ujung kalazal dan 2 nuklei di ujung mikrofil. Nah, setiap pasang nuklei ini mengalami satu putaran sinkron dari pembelahan mitosis sehingga dihasilkan gametofit betina dengan 8 nukleat atau 8 nuklei. Jadi di sini dihasilkan 8 nuklei. Kemudian satu nukleus kalazal yang berada di kutub kalazal ini bermigrasi menuju ujung mikrofil. Jadi tadinya di sini itu terdapat 4 nukleus, di sini juga terdapat 4 nukleus. Akan tetapi pada ujung kalazal ini, satu nukleus ini bermigrasi ke ujung mikrofil. Sehingga pada ujung kalazal ini tersisa 3 nukleus. Kemudian selularisasi sincitium 8 nukleat ini menghasilkan 7 sel. 8 nukleasi struktur dengan 3 sel antipodal, sel pusat dengan 2 indipolar. Kemudian setelah selularisasi, aparatus telur itu terbatas pada ruang yang relatif kecil di ujung mikrofil di sini. Dan mulai berdiferensiasi. Nah, sel telur dan 2 sel sinergit ini memiliki nukleus dengan ukuran yang kira-kira sama. Tetapi mereka dapat dibedakan secara sitologis. Nah, kemudian hasil megagametogenesis ini kan tadinya dihasilkan satu sel telur dengan 8 inti sel. Nah, kemudian 8 inti sel tadi kan berkumpul dalam 2 kelompok, yaitu kan di ujung mikrofil di sini dan kemudian di ujung kalazal. Nah, satu kelompok dengan satu inti itu menuju ke tengah sel dan sisanya yaitu sebanyak 2 sel atau inti kutub atau inti polar menuju ke tengah sel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.